warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Alin Fitri Astuti. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah tersebut, pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini dengan tema sholat berjamaah. Apa sih artinya sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih secara bersama-sama dan salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakannya secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri ataupun munfarid. Hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad ataupun sunnah yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama pun menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat munfarid ataupun sholat sendiri-sendiri dilipatkan menjadi 27 derajat. Syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, adapun untuk menjadi imam, yaitu memiliki syarat tersendiri. Adapun syarat yang dimaksud adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Akan tetapi seorang perempuan bisa menjadi imam untuk makmum perempuan. Yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum yaitu 1. Makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Makmum masbuk. Makmum adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq. Makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Selanjutnya yaitu halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian melakukan sholat munfarid ataupun sholat sendirian. Faktor yang menghalangi itu adalah yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar ataupun buang air kecil. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, contohnya bawang, petai, dan jengkol. Adapun tata cara sholat berjamaah yaitu yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan sholat sof di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki dan sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat. Ada yang nyaring ataupun jahar dan ada yang dilirikkan ataupun sir. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Selanjutnya, pembiasaan sholat berjamaah. Perbandingan pahala antara sholat sendiri dan sholat berjamaah yaitu 1:27 derajat. Hal ini dikarenakan sholat berjamaah memiliki keutamaan antara lain
Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri dari kemauan sendiri ataupun egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada orang tua dan guru. Yang kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan, dan sikap demokratis. Baik, setelah kita mempelajari materi yang telah kita pelajari, maka dapat diambil kesimpulan bahwa begitu banyak sekali manfaat daripada sholat berjamaah. Dan semoga setelah kita mempelajari materi sholat berjamaah ini, kita dapat meningkatkan keistiqomahan kita sebagai umat Islam dalam menjalankan sholat berjamaah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita tutup materi pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.